Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Indra Lailia dengan nomor NIM 22402071 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya membuat video review materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Hadis yang diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yakni ayat tentang asuransi. Jadi, definisi dari asuransi sendiri adalah persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak, yakni ada pihak penanggung dan juga pihak tertanggung, di mana pihak yang tertanggung ini apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada dirinya, misalnya tiba-tiba mengalami kematian, nauzubillah, atau kecelakaan, maka pihak penanggung wajib untuk menanggung dari si tertanggung ini tadi. Jadi dalam pendanaan asuransi syariah ini ada 3 akad. Yang pertama adalah takaful, yang kedua adalah takmin, yang ketiga adalah tadamun at-tamin. Jadi ketiga akad ini adalah sama aja ya, artinya saling tolong menolong jika pihak tertanggung ini mengalami suatu musibah, dan saling mengasihi dan juga bertanggung jawab atas musibah yang ditimpa oleh si tertanggung tersebut. Ayat dari asuransi sendiri adalah ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Jadi dari terjemahan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang tua wajib untuk melakukan yang namanya asuransi. Demi apa? Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai mana ya. Jika tiba-tiba terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan, maka ada yang bertanggung jawab atas anak-anak kita. Beberapa unsur dalam asuransi ini, yang pertama tentu harus ada yang menanggung, yang kedua pihak tertanggung, yang ketiga adalah adanya peristiwa mungkin suatu kemalangan yang tidak kita harapkan terjadi di hidup kita, seperti kematian, sakit, dan lain-lain, dan juga adanya suatu kepentingan antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni ayat tentang wakalah. Wakalah yang artinya adalah perwakilan, di mana ada kedua belah pihak, di mana salah satu pihak ini membebankan suatu tanggung jawab atau pekerjaan yang bisa dibebankan kepada pihak kedua. Namun setelah terjadinya perjanjian tersebut, wakalah tersebut, maka tanggung jawab kembali menjadi tanggungan pihak pertama. Dasar hukum dari wakalah sendiri ada dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang terjemahannya adalah, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hukum dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam ini bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha adil. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Rukun wakalah sendiri ada 3. Yang pertama adalah muwakil atau orang yang memberikan wakilan. Yang kedua adalah wakil atau orang yang mewakilkan. Yang ketiga adalah muwakal fi atau pekerjaan yang dikenai atau diwakilkan oleh seorang wakil. Dalam wakalah sendiri harus ada persyaratan tertentu, harus ada ijab qabul. Jadi persetujuan antara kedua belah pihak, antara yang memberikan wakil dan orang yang mewakilkan, di mana orang yang mewakilkan ini juga harus setuju atas apa yang dibebankan kepada dia. Hikmah dari wakalah sendiri adalah memberikan amanah yang dimana kita akan menghilangkan rasa kecurigaan antar saudara kita. Jadi wakalah ini memberikan suatu jalan bagi silaturahmi agar kita saling percaya dan saling menjaga antar sesama saudara kita. Tidak ada rasa curiga di antara keduanya. Pembahasan yang ketiga adalah ayat tentang modal, yang dimana modal ini dapat disebut juga dengan raksul mal, yakni uang atau barang. Jadi permodalan ini dapat juga diartikan sebagai salah satu uang yang bernilai. Kekayaan yang bernilai apabila itu dipergunakan maka akan menghasilkan
hasil yang lebih bernilai lagi. Seperti halnya jika kita melakukan suatu usaha, maka kita harus memerlukan modal. Modal tersebut kemudian dikembangkan untuk menambahkan hasil yang akan kita peroleh. Nah, ayat tentang permodalan sendiri ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 5. Fungsi dari modal sendiri tentunya adalah untuk memulai usaha, bisa juga untuk menambah biaya produksi dan lain-lain. Modal itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berasal dari dana kita sendiri yang sudah mungkin kita tabung untuk memulai suatu usaha. Yang kedua adalah berasal dari pinjaman. Pinjaman sekarang bisa saja diperbankan syariah atau diperbankan umum. Yang ketiga adalah modal patungan, di mana kita saling bekerja sama untuk mendirikan suatu usaha dan keuntungannya kita bagi secara rata. Materi yang keempat adalah al-wadi'ah atau titipan. Jadi titipan ini dapat berupa kita sebagai seseorang menitipkan suatu barang kepada orang tersebut tanpa orang tersebut meminta imbalan kepada kita. Jadi jika si yang dititipkan ini mau untuk dititipi, maka ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihi. Ayat tentang wadiah sendiri ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hukum dari wadiah sendiri menurut para ulama adalah disunahkan apabila ada seseorang yang memerlukan bantuan kita untuk menjaga harta atau menjaga barang dari satu orang tersebut, maka kita wajib untuk menolongnya. Akad wadiah ini bisa juga digunakan untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong antar sesama. Sendiri ada dua, yakni yang pertama adalah wadiah yad amanah, yang kedua adalah wadiah yad domanah. Yad amanah ini apabila kita menitipkan barang tersebut kepada seseorang, orang tersebut tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang kita. Namun jika terjadi kerusakan antar barang tersebut, maka pihak si yang dititipi ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dan yang kedua adalah wadiah yad domanah, di mana yad domanah ini yang dititipi ini boleh untuk menggunakan barang titipan yang dititipkan kepadanya. Namun bila terjadi kerusakan, maka si yang dititipi ini wajib untuk menanggungnya. Ada beberapa syarat dan rukun dari wadiah sendiri. Yang pertama adalah barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan ini harus dapat merupakan barang yang dapat disimpan. Jadi tidak bisa apabila kita menitipkan barang yang tidak bisa untuk disimpan. Yang kedua adalah orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan ini harus secara sadar. Dia melakukan ini secara sadar. Dan orang tersebut harus sudah balik atau berakal. Yang kedua adalah orang yang dikenai titipan atau orang yang dititipi. Syarat orang yang dititipi ini juga sama, harus balik atau berakal dan telah dewasa dan bisa menentukan yang baik maupun yang buruk. Yang keempat adalah ijab kabul, adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, di mana dua orang antara yang menitipkan dan yang dititipkan ini harus saling sepakat antara akad wadiah tersebut. Materi yang kelima adalah gadai atau rohan, di mana gadai sendiri dapat diartikan sebagai kita memberikan suatu jaminan untuk mendapatkan utang dari suatu lembaga atau mungkin dari seseorang. Dan apabila kita tidak bisa membayar utang tersebut, maka barang yang kita gadaikan
bisa saja menjadi hak milik dari suatu lembaga atau orang yang kita mintai hutang. Di dalam menggadai sendiri ada beberapa unsur. Yang pertama adalah ar-rohan atau orang yang menggadaikan. Yang kedua adalah al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang ketiga adalah al-marhun atau ar-rohan, di mana ada barang yang digadaikan. Yang keempat adalah al-marhun bih atau uang yang diterima jika kita menggadaikan barang tersebut. Kelima adalah al-akhd atau al-akhdu, adalah akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi pihak yang menggadaikan dengan si penggadai harus memiliki kesepakatan yang sama. Hikmah dari ar-rohan sendiri adalah menumbuhkan rasa saling tolong-menolong antar sesama dan memberikan solusi tanpa masalah. Jika kita sedang dalam kesulitan dan kita memerlukan uang cepat, maka kita bisa melakukan akad gadai tersebut. Dengan barang yang kita punya, kita bisa meminjam sejumlah uang kepada suatu lembaga atau kepada seseorang. Jadi yang keenam adalah ariyah. Ariyah ini dapat diartikan sebagai kita bisa meminjamkan barang kepada seseorang, di mana seseorang tersebut boleh mengambil manfaat dari barang kita atau dari apa yang kita pinjamkan kepada ia secara cuma-cuma tanpa merusak barang tersebut. Beberapa rukun dari ariyah sendiri, yang pertama adalah mu'ir atau orang yang meminjamkan, yang kedua adalah musta'ir atau peminjam, yang ketiga adalah mu'ar, barang yang dipinjamkan, dan yang keempat tentunya adalah sigot atau adanya akad dalam suatu perjanjian. Akad al-ariyah sendiri ada dua. Yang pertama adalah akad al-ariyah malik, di mana tidak disebutkan persyaratan di dalamnya. Jadi yang kedua adalah al-ariyah muqayyad. Al-ariyah muqayyad sendiri ini diberikan pembatasan waktu atas pinjam-meminjam tersebut dan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah disepakati. Hikmah dari dilaksanakannya akad ariyah ini adalah tentunya menumbuhkan rasa saling tolong-menolong, dan yang kedua adalah menimbulkan rasa ikhlas antar sesama. Dan ariyah ini juga mempererat tali silaturahmi dan mempererat rasa saling kerjasama antar si peminjam dan yang dipinjam. Halo, jadi itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.